Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan pelajaran tentang peluang ya. Oke, saya refresh kembali definisi peluang ya. Nah, definisi peluang itu adalah ukuran numerik dari kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Misalnya kita mengamati suatu kejadian, berarti kalau kita pengen menuliskan peluang kejadian tersebut, berarti nulisnya seperti ini ya, P kejadian, kemudian atau kejadian A yang pengen kita amati ya, berarti kita tuliskan PA, atau bisa juga peluang ini dituliskan sebagai probabilitas A. Nah, si peluang ini selalu berada di dalam range 0 sampai 1, di mana 0 itu menunjukkan sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Kemudian kalau 1 ini menunjukkan kejadian tersebut itu pasti terjadi. Kemudian kalau kita itu mengamati suatu kejadian ya, di mana dalam kumpulan kejadian tersebut itu ada kejadian individual. Nah, kalau kita tentukan total peluangnya, itu kita bisa katakan bahwasannya total semuanya itu adalah 1. Penetapan peluang kejadian. Kadang kita bingung ya, kira-kira berapa ya peluang dari kejadian A, kemudian peluang kejadian B. Nah, itu bisa ditentukan dengan ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama itu ada dikatakan a priori classical method, kemudian ada empirical classical method, dan yang terakhir itu adalah subjective method. Oke, yang pertama a priori classical method. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat kita akan menghitung peluang kejadian tersebut, kita tuh sudah memiliki pengetahuan dari proses sebelumnya. Itu ya. Jadi sebelum eksperimen itu kita bisa tahu kira-kira nanti peluangnya sekitar segini nih, gitu ya. Karena kita sudah punya pengetahuan dari proses sebelumnya. Misalnya peluang kejadian itu sama dengan X dibagi dengan T. Jadi X itu sama dengan jumlah hasil kejadian, T-nya itu total hasil, dan masing-masing hasil T itu adalah 1/T itu ya. Misalnya kita melempar 3 buah dadu. Nah, kira-kira berapa sih peluang munculnya angka 3 di semua dadu? Nah, itu kan kita sebenarnya sudah mengetahui ya proses sebelumnya. Maksudnya kalau kalau 1 dadu kemudian dia muncul angka 3, itu kan pasti tinggal 1 dibagi dengan 6, karena permukaan dadu yang ada nomor 3-nya itu hanya ada 1 permukaan dibandingkan dengan keseluruhan permukaan dadu ada 1/6. Berarti kalau 3-3-nya menunjukkan angka 3, berarti gimana? Nah, berarti dengan menggunakan proses sebelumnya, kita tuh bisa menghitung peluang tersebut, yaitu dengan cara mengkalikan 1/6 kali 1/6 kali 1/6, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah empirical classical method. Nah, ini maksudnya itu adalah kita melakukan perhitungan peluang dengan metode empiris ya, dengan cara kita mengumpulkan data aktual. Nah, metode ini bisa digunakan setelah kita itu melakukan eksperimen yang bertujuan untuk mendapatkan data aktual tersebut, gitu ya. Oke, kemudian rumusannya itu P kejadian sama dengan X/T. Jadi kejadian X ini adalah kejadian yang diamati, kemudian T-nya ini adalah berapa kali eksperimen tersebut diulang. Nah, metode ini juga disebut juga dengan metode frekuensi relatif. Oke. Nah, maksud dari eksperimen ini seperti apa? Misalnya ini ya, saya ini adalah seorang inspektor, kemudian saya ditugasi untuk memeriksa berapa sih peluang kecacatan produk dari 100 part yang diproduksi di suatu pabrik, gitu ya. Nah, gimana cara saya untuk mengambil atau untuk menentukan peluang terjadinya kecacatan dari 100 produk itu?
Maka yang perlu saya lakukan itu adalah saya melakukan eksperimen terlebih dahulu. Jadi, saya mengamati 100 bagian dari produk tersebut, kemudian saya periksa. Nah, kemudian muncullah hanya 2 yang cacat. Berarti kira-kira ada 2/100 cacat yang terjadi. Nah, peluangnya adalah sekitar 2/100 itu ya, atau 2%. Berikutnya adalah subjective method. Nah, metode ini dilakukan dengan cara berdasarkan pengetahuan pribadi ya. Dan biasanya metode ini dilakukan sebelum eksperimen. Nah, karena ini tuh metode yang berdasarkan dengan pengetahuan pribadi, maka peluang itu akan berbeda dari orang yang berbeda juga, gitu ya. Misalnya ini stock market. Stock market ini kalau dilihat dari kacamata kacamata pedagang misalnya, stock marketnya itu pada musim corona ini mengalami peningkatan sebesar 30%. Dia hanya mengangan-angankan aja ya. Tapi kalau kita lihat dari pengetahuan dari seorang menteri perdagangan, mungkin aja akan berbeda. Nah, itu maksud dari metode subjektif. Oke, ini ada soal yang mungkin bisa kalian jawab ya. Untuk soal yang pertama, sebuah kotak terdiri dari 24 baut yang cacat. Kira-kira metode apa yang cocok? Nah, untuk menentukan berapa peluang kecacatan dari sebuah kotak, itu kan kita itu perlu melakukan eksperimen ya. Jadi kita perlu melakukan pengamatan sebelumnya untuk menentukan dari sekian produk itu berapa yang cacat. Nah, itu kan kita perlu melakukan eksperimen, sehingga yang nomor satu ini adalah metode empirikal. Kemudian yang kedua, sebuah lemparan satu koin akan menghasilkan sisi belakang. Nah, ini nomor 2 ini kita berdasarkan metode apa kira-kira? Berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Jadi pada waktu kita menghitung peluangnya, kita tuh sudah tahu bahwasannya peluang dari satu sisi yang muncul dalam sebuah koin itu adalah pasti setengah, karena dalam satu koin itu terdiri dari 2 sisi. Kalau satu sisi kejadian berarti 1/2 peluangnya. Kemudian yang ketiga, Joko akan gagal melunasi hutangnya. Kira-kira apa yang cocok? Metode apa yang cocok? Oke, jadi yang nomor 3 itu adalah metode subjektif ya. Kenapa kok subjektif? Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Misalnya teman dekatnya tuh pasti dia akan berpandangan bahwasanya Joko ini berhasil melunasi hutangnya. Karena apa? Karena aku setiap hari lihat dia kerja keras terus kok, jadi pasti dia berhasil melunasi hutangnya. Tapi dari pandangan yang memberikan hutang, dianggap bahwasannya si Joko ini pasti gagal. Karena apa? Karena dia sering telat melakukan pembayaran, gitu ya. Kemudian yang terakhir, nilai euro akan menguat dalam bulan ini. Nah, kita tahu dari mana kalau misalnya nilai euro ini bisa menguat atau tidak? Nah, ini ya berarti untuk menentukan peluangnya kita harus mengamati dari kejadian sebelumnya. Jadi kita melakukan eksperimen dulu dari bulan yang lalu. Kemudian kita coba lagi memperkirakan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, sehingga karena ada proses pengamatan, maka untuk yang nomor 4 ini cocok untuk menggunakan metode empirikal. Berikutnya, peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu berarti kita tuh menghitung peluang dari kemungkinan kejadian majemuk itu akan terjadi. Kemudian ini ya, untuk menghitung peluang ini akan lebih mudah jika kita menggunakan tabel kontingensi. Nah, metode perumusannya ada beberapa yang bisa digunakan, ada aturan adiktif,
kemudian rumus peluang bersyarat, dan aturan multiplikatif. Dari namanya kejadian majemuk berarti kejadiannya itu lebih dari satu kejadian. Oke, nah ini ya peluang kejadian menggunakan tabel kontingensi. Di tabel ini kita lihat ada dua kejadian, ada kejadian A dan ada kejadian B, di mana tiap-tiap kejadian itu ada kejadian lagi, ada A1, A2, dan juga ada B1, B2, gitu ya. Oke, yang warna hijau ini adalah probabilitas join atau bersama-sama, probabilitas dari suatu kejadian yang bersama-sama ya. Kemudian kalau ini adalah probabilitas sederhana. Nah, probabilitas majemuk itu yang mana? Yang ini ya, joint probability ini. Oke, misalnya ini ya, eksperimennya tarik satu kartu, catat macam, warna, dan rupa kartu. Di sini ada dua jenis, ada kartu as non-as atau ada warna merah atau hitam. Nah, kalau kita pengen mencari berapa ya kartu as yang memiliki warna merah, berarti kita langsung lihat aja di kotak perpotongan as dan merah, yaitu 2/52. Tapi kalau kita pengen tahu satu kejadian aja peluang munculnya as, ya berarti kita tuliskan totalnya ya, total antara as di merah dan as hitam itu adalah 4/52. Berikutnya ada ini ya, contoh soal ya. Kira-kira berapa sih peluang dari beberapa kejadian ini ya? Di sini saya ada kejadian A dan B, kejadian C dan D ini ya. Nah, kalau saya mau atau penasaran menghitung peluang kejadian A, itu gimana cara cari tahunya kira-kira? A itu adalah satu kejadian ya, sehingga kita katakan bahwasannya kejadiannya adalah simple atau sederhana. Sehingga kita cari berapa sih kemungkinan kejadian A? Ya, totalnya adalah 6/10 itu ya. Kemudian untuk peluang kejadian D, hanya ada satu kejadian aja, yaitu kejadian D. Berarti totalnya kejadian D itu total seluruhnya adalah 5/10 gitu ya. Kemudian peluang kejadian C dan juga B. C dan B aja. Berarti gimana cara cari tahunya? Kita lihat perpotongannya di sini adalah ini ya, berarti 1/10. Kemudian peluang B dan D. B dan D. Nah, ini perpotongannya berarti 3/10. Itu ya. Oke, berikutnya ada yang namanya aturan aditif. Aturan aditif ini digunakan untuk mendapatkan peluang majemuk untuk gabungan suatu kejadian. Jadi kita punya dua kejadian, kemudian kita pengen tahu nih gabungan kejadian itu berapa sih peluangnya. Misalnya P, A atau B, berarti peluang A atau B seperti ini. Nah, kita bisa lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus ini ya. Berarti peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Gitu. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk kejadian mutually eksklusif. Dimana kejadiannya itu nggak mungkin terjadi secara ini ya, bersama-sama ya. Ini misalnya PA atau B, maka PA atau B itu sama dengan PA ditambah dengan PB. Jadi kita tidak mungkin menghitung komponen PA dan B karena nggak mungkin terjadi bersama-sama dua kejadian tersebut. Oke, misalnya ini ya, tentukan peluang diperolehnya as atau hitam dalam pengambilan satu kartu. As atau hitam ini mungkin nggak kira-kira kejadiannya ini bersama-sama as dan hitam? Mungkin ya, sehingga kejadian ini bukanlah kejadian yang mutually eksklusif gitu. Oke, nah contohnya seperti ini. Kita kan tadi disuruh mencari tahu peluang dari kejadian as atau hitam. Itu ya, berarti kita tentukan peluang di masing-masing kejadian. Yang pertama ada peluang as, kemudian ditambah peluang hitam, dikurangi dengan peluang
as dan hitam. Berarti peluang asnya itu ada berapa? Di sini ada 4 per 5 2, hitamnya itu ada 26 per 5 2, kemudian dikurangi dengan as dan hitam itu berarti 2 dibagi dengan 52 gitu ya, berarti totalnya adalah 28 per 52. Nah, ini tantangan berpikir selanjutnya ya. Dengan menggunakan aturan aditif, berapakah peluang PA atau D? Gimana cara cari tahunya? PA atau D, berarti kita harus cari tahu peluang masing-masing kejadian. Peluang A berapa? 6 per 10. Kemudian peluang D berapa? 5 per 10 dikurangi dengan peluang A dan D. Berarti A dan D adalah perpotongannya nih, berarti 2 per 10. Kemudian peluang B atau C, berarti kita cari untuk masing-masing kejadian. Peluang B berapa nih totalnya? Ada 4 per 10. Kemudian peluang kejadian C berapa? Ada 5 per 10. Nah, dikurangi peluang kejadian keduanya, yaitu P, B, dan C itu ya. Berarti yang mana B dan C ini ya? 1 per 10. Oke, ini adalah caranya. Berikutnya peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu adalah kemungkinan suatu peristiwa saat peristiwa lain itu terjadi. Jadi kita punya asumsi bahwasannya peristiwa lain yang terjadi itu bisa mengurangi rangkaian hasil yang mungkin terjadi atau rangkaian hasil yang akan dihitung peluangnya ya. Misalnya peluang A garis B. Nah, ini ya, kalau kalian masih ingat ada garis di sini tuh berarti adalah peluang bersyarat ya. Jadi berapa sih peluangnya A dengan syarat munculnya B sebelumnya? Maka bisa dihitung rumusnya PA dan B dibagi dengan PB. Ini ya. Misalnya contoh soalnya adalah tentukan berapakah peluang terambilnya kartu as jika diketahui hasil pengambilan adalah hitam. Jadi kejadian hitam ini terlebih dahulu terjadi, kemudian dari hasil yang sudah terjadi kira-kira berapa sih asnya itu. Nah, itu berarti namanya peluang bersyarat. Ini ya. Nah, misalnya saya menggunakan diagram Venn untuk menghitung peluang bersyarat. Jadi di sini ada dua lingkaran. Yang pertama ada lingkaran as dan yang kedua adalah lingkaran warna hitam. Ini kan tadi kan diminta berapa sih peluang kejadiannya as dengan syarat hitam, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya hitam ini mengeliminasi seluruh hasil yang lain. Jadi hitam ini akan mengeliminasi kejadian merah, itu ya. Sehingga kita hanya fokus aja ke warna hitam itu. Dan di mana asnya? Nah, jadi dari lingkaran hitam ini kita cari bagian dari asnya. Itu maksud dari peluang bersyarat. Ini ya, dengan menggunakan tabel kontingensi kita bisa lakukan perumusan seperti ini. Berarti P as dan hitam dibagi dengan peluang hitam untuk mencari peluang as dengan syarat hitam. Jadi as dan hitam yang mana? As dan hitam itu adalah peluangnya adalah 2 per 5 2 dibagi dengan syaratnya, yaitu hitam. Peluang hitam itu berapa? Peluang hitam itu adalah 26, berarti 26 per 52, sehingga hasilnya adalah 2 per 26. Berikutnya independensi secara statistik. Ini maksudnya adalah adanya suatu kejadian tidak mempengaruhi peluang kejadian yang lain, itu ya. Misalnya saya melakukan pelemparan satu koin sebanyak 2 kali.
Misalnya satu koin yang pertama itu keluarnya adalah gambar, berupa gambar ya. Nah, kira-kira koin berikutnya ini enggak gambarnya sebelumnya itu akan mempengaruhi peluang berikutnya enggak kira-kira? Enggak ya, enggak mungkin ya. Karena apa? Karena dua kejadian itu independen, tidak tidak berhubungan satu sama lain. Itu sehingga karena tidak ada hubungan satu sama lain, kalau kita ingin menghitung berapa peluang A dengan syarat B, maka kita langsung aja mencari peluang dari nilai A. Karena apa? Karena tidak ada syarat di sini. Kemudian kalau untuk peluang A dan B, maka tinggal kita kalikan aja peluang A dikalikan dengan peluang B. Ini saya punya contoh soal, coba kalian tebak kira-kira kejadian ini independen atau tidak ya. Pilih 2 pena dari total 20 pena yang terdiri dari 14 berwarna biru dan 6 warna merah. Pena yang diambil itu tidak dikembalikan. Kira-kira kejadiannya nih independen atau dependen menurut kalian? Kejadiannya adalah kejadian yang dependen ya. Kenapa kok dependen? Karena pada saat kita mengambil satu pena, misalnya satu pena itu berwarna merah, maka peluangnya itu masih dibagi dengan 20 ya. Tapi kalau kita melakukan pengambilan lagi yang kedua, maka total penyebutnya itu bukan lagi 20, tetapi 19. Karena apa? Karena pena yang pertama tadi itu sudah kita ambil dan tidak dikembalikan. Jadi kejadian yang pertama ini pasti mempengaruhi kejadian berikutnya. Oke. Nah, misalnya ini ya. Kan tadi saya disuruh ngambil 2 pena. Berarti di sini saya punya ini. Peluang terjadinya merah, maka 6 total warna merah ada 6 dibagi total keseluruhan pena ada 20. 6 per 20. Kemudian peluang kejadian biru ada 14, berarti 14 dibagi dengan 20. Karena pena yang diambil tidak dikembalikan, maka berikutnya kalau saya ingin mengambil pena warna merah dengan kejadian warna merah sebelumnya, maka pulpen merah itu kan sisanya 5 ya, karena sudah diambil 1 di awal, berarti 5 dibagi dengan 19. 19 dapat dari mana? 19 itu dapat dari pengambilan sebelumnya, yaitu 20 dikurangi dengan 1, 19. Oke, berikutnya peluang terjadinya pengambilan warna biru dengan kejadian awal itu warna merah. Oke, nah sebelumnya kan kita ngambil warna merah, berarti warna biru itu masih belum masih belum berkurang ya, sehingga biru itu masih utuh jumlahnya. Berarti 14 dibagi dengan 19. Kenapa kok 19? Karena karena pen warna merah sebelumnya sudah kita ambil, jadi sisanya tinggal 19. Tinggal 20 dikurangi 1 gitu ya. Kemudian untuk ini peluang kejadian merah dengan pulpen yang warna awal itu warna biru. Oke, sama seperti yang tadi ya, merah nggak diambil di sini sehingga jumlahnya masih sama 6, kemudian dibagi dengan 19. Kemudian yang terakhir, peluang kejadian warna biru dengan kejadian sebelumnya itu adalah warna biru. Berarti karena sebelumnya ini warna biru, maka pulpen warna biru sudah diambil sehingga 14 dikurangi 1 sama dengan 13 dan dibagi dengan 19. Gitu ya. Nah, kejadian ini dikatakan sebagai kejadian dependen karena pengambilan yang pertama itu bisa mempengaruhi kejadian pengambilan yang berikutnya. Oke, berikutnya dengan menggunakan tabel kemudian rumus, berapakah peluang kejadian A dengan syarat D? Oke, berarti gimana cara mencari tahunya nih A dengan syarat D? Kemudian berapa peluang kejadian C dengan syarat B? Nah, apakah C dan B independen? Nah, ini ya, kalau kita lihat di tabel ini kira-kira gimana? Nah, cara pengerjaannya seperti ini ya.
peluang A dengan syarat D, maka kita harus mengamati berapa sih peluang kejadian A dan D dibagi dengan peluang total kejadian D. A dan D itu adalah ini ya, berarti 2/10 dibagi dengan peluang kejadian D adalah totalnya berapa kejadian D? 5/10, sehingga 2/5 hasilnya. Kemudian peluang kejadian C dengan syarat B, maka kita cari dulu peluang kejadian C dan B dibagi dengan peluang total B-nya itu berapa. C dan B yang mana? C dan B itu adalah hasil perpotongan yang sini, yaitu 1 dibagi dengan 10. B-nya yang mana? B-nya adalah total semua kejadian B, yaitu 4, berarti 4/10. Nah, kejadian ini adalah dependent, karena peluang kejadian satu itu akan berpengaruh dengan peluang kejadian yang lain. Berikutnya, aturan multiplikatif. Aturan multiplikatif ini digunakan untuk mendapatkan peluang gabungan dari suatu kejadian. Nah, peluang gabungan itu kan berasal dari kejadian gabungan ya, itu disebut juga dengan joint event. Misalnya ini PA dan B. PA dan B itu kita bisa cari dengan gunakan rumus PA dikalikan dengan peluang kejadian B dengan syarat A. Ini adalah kejadian gabungan ya, A dan B ini. Kemudian peluang B dikalikan dengan P kejadian A dengan syarat B. Jadi bisa menggunakan dua rumus ini ya. Nah, ini untuk kejadian independen PA dan B, maka rumusnya adalah PA dikalikan dengan PB. Gitu. Ini contohnya ya. Tentukan peluang as dan hitam dengan rumus multiplikatif. Ini P as dan hitam itu kita kan disuruh mencari ini ya. Kalau kita gunakan rumus yang sebelumnya, kita langsung aja bisa lihat as dan hitam itu pasti hanya perpotongan ini aja kan, berarti 2/52. Nah, tapi kalau kita menggunakan aturan multiplikatif, berarti kita bisa cari seperti ini, peluang asnya sendiri berapa dikalikan dengan peluang kejadian hitam dengan syarat as. Peluang asnya sendiri ada 4 ini ya, totalnya ya, maaf. Berarti 4/52 dikalikan dengan peluang hitam dengan syarat as. Itu berarti gimana caranya? Berarti yang dengan rumus sebelumnya ya, berarti peluang hitam dan as dibagi dengan peluang kejadian as. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2/4. Nah, hasil perkaliannya adalah 2/52. Gitu. Oke, berikutnya ini gunakan aturan multiplikatif, berapakah peluangnya. Ini ya, ada 3 peluang yang pengen kita cari. Nah, kalau dengan menggunakan aturan multiplikatif, maka kira-kira berapakah peluangnya. Untuk menyelesaikan soal yang sebelumnya, maka kita itu perlu menjabarkan terlebih dahulu ya. Misalnya peluang C dan B itu kalau kita menggunakan aturan multiplikatif, maka kita cari peluang C-nya dikalikan dengan peluang B dengan syarat C. Nah, ini rumusnya ya, dan ini hasil perhitungannya. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh soal dengan menggunakan aturan multiplikatif. Jadi ada 3 orang dosen senior yang telah dinominasikan sebagai calon ketua program studi. Probabilitas Pak Adi terpilih adalah 0,3, probabilitas Pak Hadi 0,5, dan probabilitas Bu Nunung 0,2. Jika Pak Adi terpilih, maka peluang peningkatan dana penelitian adalah 0,8. Jika Pak Hadi atau Bu Nunung terpilih, maka peluang peningkatan dana penelitian berturut-turut adalah 0,1 dan 0,4. Berapakah peluang terjadinya peningkatan dana penelitian? Nah, ini ya, berarti ada suatu kejadian dengan syarat kejadian yang lain. Ini berarti. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan ya dari soal sebelumnya. Kalau peluang terpilihnya Pak Adit itu tadi 0,3, peluang Pak Hadi 0,5, dan peluang Bu Nunung 0,2. Nah, peluang terjadinya peningkatan dana penelitian apabila Pak Adit terpilih itu berarti nulisnya adalah P
garis lurus A. Berarti kan Pak Adit terpilih dulu, baru dana penelitiannya meningkat berapa gitu kan ya, berarti 0,8. Kemudian peluang peningkatan dana penelitian apabila Pak Hadi keterima jadi dipilih jadi ketua, berarti 0,1. Dan berikutnya untuk Bu Nunung ada peningkatan dana penelitian dengan peluang 0,4. Maka untuk peluang penelitiannya kita bisa hitung untuk Pak Adit ini, berarti kita kalikan aja 0,3 dikalikan dengan 0,8 ini ya. Kemudian berikutnya 0,5 dikali 0,1, dan peluang penelitian yang selanjutnya 0,2 dikalikan dengan 0,4 itu. Oke, dari perhitungan peningkatan dana penelitian ini tadi ya untuk peluangnya. Nah, berarti kira-kira berapa peluang penelitian untuk total dari keseluruhan? Nah, totalnya adalah 0,24 tambah 0,05 tambah 0,08. Berarti total peningkatan daya penelitian dana penelitian adalah sebesar 0,37. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa exercise yang perlu kalian kerjakan. Ini mungkin insya Allah akan bisa menambah pemahaman kalian ya tentang probabilitas. Coba kalian kerjakan. Oke, sekian kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.